Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to meet you. In today's learning, we are going to talk about noun, kata benda. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari adalah pengertian noun, kemudian countable and uncountable noun, article a, an, dan the. Untuk mengetahui lebih jauh apa itu noun atau kata benda, langsung saja kita cek yang satu ini. Nah, sesuaikan kalimat ini dengan gambar-gambar di bawahnya. Jika sesuai, maka kata-kata tersebut termasuk noun atau kata benda. Kalimatnya adalah I have a. Saya mempunyai titik-titik. A di sini bisa diartikan sebuah, seorang, seekor, dan seterusnya yang berarti satu. Nah, baiklah, untuk gambar yang pertama, car. I have a car. Apakah sesuai kalimat itu dengan car? Ya, sesuai ya. Saya mempunyai sebuah mobil. I have a car. Maka kata car itu termasuk dalam kata benda. Gambar kedua adalah fish, ikan. I have a fish. Saya mempunyai seekor ikan. Sesuaikah kalimat tersebut dengan kata fish? I have a fish. Saya punya seekor ikan. Sesuai ya. Oke, maka dari itu fish termasuk kelompok kata benda. Kemudian gambar berikutnya adalah strawberry. I have a strawberry. Saya punya sebuah strawberry. Ya, cocok ya, sesuai, maka strawberry termasuk dalam kata benda. Gambar selanjutnya, wash hand, cuci tangan. I have a wash hand. Saya punya sebuah cuci tangan. Gimana? Tidak tepat ya. I have a wash hand. Saya mempunyai sebuah cuci tangan. Tidak nyambung. Oleh karena itu, kata wash tidak termasuk kata benda. Gambar selanjutnya, teacher. I have a teacher. Saya mempunyai seorang guru. Di sini diartikan seorang. Gimana? Tepatkah kalimat tersebut jika disambung dengan kata guru? I have a teacher. Tepat ya, cocok, sesuai, sehingga teacher termasuk kata benda. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Power. I have a power. Power artinya kekuatan ya. I have a power artinya saya mempunyai sebuah kekuatan. Sesuaikah kalimat I have a disambungkan dengan kata power? I have a power, saya punya sebuah kekuatan. Sesuai ya. Maka dari itu kata power termasuk kata benda. Berikutnya ada kata dream, impian atau harapan, cita-cita. Di sini tampak seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang astronot. Oke. I have a dream. I have a dream. Sesuaikah kalimat tersebut dengan kata dream? Ya, sesuai ya. I have a dream. Saya punya sebuah impian. Maka kata dream juga termasuk dalam kategori kata benda. Selanjutnya adalah laptop. Ya, laptop. I have a laptop. Saya punya sebuah laptop. Nah, sesuai ya. Maka laptop termasuk kata benda atau noun. Kemudian gambar berikutnya adalah kata play. Play soccer. Bermain sepak bola. I have a play soccer. Saya mempunyai bermain sepak bola. Ya, tidak tepat ya. Oleh karena itu, kata play ini tidak termasuk dalam kata benda. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran ya, teman-teman. Apa saja yang termasuk kata benda itu. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa setiap kata yang bisa diawali dengan kata a, maka kata tersebut termasuk kata benda atau noun. Kata-kata seperti car, fish, strawberry, teacher, power, dream, dan juga laptop itu semua termasuk
kata benda atau noun. Sekarang kita lanjut ke pengertian noun. Apa itu noun? Nah, noun atau kata benda dalam bahasa Inggris ialah semua hal yang berwujud benda, baik yang konkret atau yang abstrak. Konkret itu nyata, abstrak itu tidak nyata. Dari pengertian ini kita bisa memahami sebetulnya kata benda itu ada dua, ya, concrete nouns dan abstract nouns, yaitu kata benda yang berwujud nyata dan kata benda yang abstrak atau tidak nampak. Nah, concrete noun contohnya adalah seperti car, ya tadi, fish, kemudian teacher, laptop, house, school, ya, flower, dan seterusnya, ya, yang wujudnya itu nyata bisa kita lihat. Kemudian abstract noun adalah kelompok kata benda yang abstrak, tidak bisa kita lihat, tidak nampak. Contohnya ada power, kekuatan, frame, ya, itu kan tidak nampak, ya, tetapi ada. Kemudian contoh lainnya seperti information, informasi, education, pendidikan, happiness, kebahagiaan, friendship, pertemanan, persahabatan, ya. Itu semua adalah contoh-contoh dari abstract noun, kata benda yang tidak nampak. Kemudian teman-teman perhatikan yang ini. Noun ada yang dapat dihitung dan ada pula yang tidak dapat dihitung. Kata benda itu ada yang dapat dihitung, ada pula yang tidak dapat dihitung atau sulit sekali untuk dihitung satu persatu. Kata benda yang dapat dihitung dalam bahasa Inggris disebut countable noun. Contohnya seperti table, computer, tiger, ya, flower, itu semua bisa dihitung, ya. Meja, komputer, kemudian harimau, bunga, itu dapat dengan mudah dihitung satu-satu. Kemudian kata benda yang tidak bisa dihitung atau mustahil, ya, kalau dihitung jumlahnya satu-satu, nah itu semua disebut sebagai uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya ada water, ya, air, milk, susu, sand, pasir, kemudian air, udara, ya, itu semua kan sulit, ya, untuk dihitung satu-satu, bahkan mustahil untuk bisa dihitung satu-satu. Sugar, gula, meat, daging, itu semua mustahil untuk bisa dihitung satu-satu. Maka kata benda yang semacam ini disebut uncountable noun. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri kata benda. Gimana sih caranya kita bisa mengetahui kata itu termasuk kata benda atau bukan? Di awal tadi sudah sedikit dijelaskan bagaimana kita menandai suatu kata termasuk kata benda atau bukan, yaitu cirinya adalah bisa diawali dengan kata e. Nah, di sini kita lengkapi dan kita perjelas bahwa di antara ciri noun atau kata benda adalah kata tersebut dapat diberi kata sandang atau artikel a, an, atau the. Contohnya misalnya seperti a computer, sebuah komputer, an apple, sebuah apel, kemudian the teacher, guru. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara menggunakan artikel a atau an. Nah, a atau an itu sendiri memiliki arti se atau satu, ya, sebuah, seorang, seekor, selembar, dan seterusnya. Artikel a digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan seperti huruf B, C, D, R, S, T, dan seterusnya. Contohnya misalnya ada a book, a computer, a duck, a teacher, a sheet of paper. Ya, itu semua adalah contoh-contoh kata benda yang dapat diawali dengan a. Contoh kalimatnya, I need a computer to do my school project. Saya membutuhkan sebuah komputer untuk mengerjakan proyek sekolah saya. Kemudian selain itu, ini juga bisa digunakan untuk kata benda yang berawalan bunyi konsonan. Jadi bukan hurufnya, tapi bunyinya. Contohnya, a university, a European, a universe. Nah, a university di sini huruf U, ya, huruf U, universitas. Huruf U itu vokal, tetapi di sini dibaca seperti huruf Y, university. Maka dianggap sebagai konsonan, bunyi konsonan. Demikian juga huruf
E pada kata European, ya, orang Eropa. Huruf E di sini dibaca seperti huruf Y, ya, European, maka dianggap seperti konsonan. Kemudian universe, semesta. Huruf U pada kata universe dibaca seperti huruf Y, bunyi konsonan. Maka kata university, European, universe, jika mau dipakaikan kata sandang yang tepat adalah a. Contohnya, a university is a big school where you go to get an academic degree. Sebuah universitas adalah seperti sekolah yang besar di mana kamu belajar di sana untuk mendapatkan gelar akademik. Selanjutnya, cara menggunakan artikel an. Artikel an ini digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf vokal seperti a, i, u, e, dan o. Contohnya, an apple, sebuah apel, an eagle, seekor elang, an illustration, sebuah ilustrasi, kemudian an organization, sebuah organisasi. Nah, contoh di dalam kalimatnya adalah an eagle swoops down to grab a fish. Seekor elang menuki ke bawah untuk menangkap seekor ikan. Kemudian selanjutnya artikel an juga bisa digunakan untuk kata benda yang berawalan bunyi vokal. Bukan huruf vokal tetapi bunyinya seperti vokal. Contohnya ada kata an honor, sebuah penghargaan. Kemudian an hour, 1 jam. Di sini kata honor dan kata hour dibunyikan seperti huruf O atau A, ya, tidak diucapkan huruf H. Kata-kata honor atau hour jika ingin diberikan kata sandang, maka kata sandang yang tepat adalah an, ya, bukan e. Contoh kalimatnya adalah I'll be back in an hour. Saya akan kembali dalam waktu 1 jam. Nah, selanjutnya adalah cara menggunakan artikel the. Nah, the itu sendiri di dalam bahasa Inggris tidak memiliki arti, ya, karena dia hanya digunakan sebagai penanda bahwa kata yang melekat dengan kata the itu adalah kata benda. Nah, kapan atau bila mana kita menggunakan artikel the? Di sini saya akan sampaikan 3 cara atau 3 keadaan di mana kita bisa menggunakan artikel the. Yang pertama adalah artikel the dipakai di depan kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya pada kalimat there is a tiger under the tree. The tiger is very cute. Ada seekor harimau di bawah pohon. Nah, harimau itu sangat lucu. Dalam kalimat tersebut, pada penyebutan pertama kata tiger belum menggunakan the. Kemudian baru pada kalimat selanjutnya penyebutan kedua kata tiger telah menggunakan kata the. Kemudian selanjutnya kata the dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang telah diketahui bersama antara pendengar dan pembicara. Contohnya misalnya the man is my father. Orang itu adalah ayahku. Di sini kata man menggunakan the sebab antara pembicara dan pendengar telah sama-sama mengetahui orang itu. Baik, kemudian penggunaan kata the yang ketiga adalah dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Contohnya, the sun is shining. Matahari itu sedang bersinar. Di dalam kalimat ini, the sun is shining, matahari yang bersinar itu telah menjadi pengetahuan umum, sehingga kita bisa menambahkan kata the di depan kata sun. The sun is shining. Nah, demikian teman-teman semua penjelasan mengenai noun atau kata benda. Semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Thank you so much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.